Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Orzativa dengan NIM A1Q11950. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tugas final saya, yaitu layanan bimbingan konseling, di mana materinya yaitu layanan informasi. Sebelum masuk materi, saya akan memberikan poin-poin penting yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan. Apa sih layanan informasi itu? Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi. Contohnya seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien. Klien tidak hanya peserta didik, tetapi bisa juga orang tua atau wali. Pengertian layanan informasi menurut para ahli, salah satunya pendapat Yusuf Gunawan, di mana layanan informasi itu adalah layanan yang membantu siswa untuk membuat keputusan yang bebas dan bijaksana. Keuntungan layanan informasi. Layanan orientasi dan informasi merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman pelayanan bimbingan dan konseling. Lebih jauhnya, layanan orientasi dan informasi akan dapat menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling lainnya dalam kaitan antara bahan-bahan orientasi dan informasi itu dengan permasalahan individu. Mengapa pemberian informasi perlu diselenggarakan? Ada 3 alasan utama, yaitu yang pertama, membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya kemana dia akan pergi. Yang ketiga, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawa pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing setiap individu. Menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan tubuh agar tetap semangat, sehat, dan fit dalam masa pandemi seperti ini? Mari simak penjelasan Miss berikut ini ya. Yang pertama ada pentingnya kesehatan. Kesehatan adalah yang terpenting dari segalanya. Utamakan kesehatan anak-anak daripada hal yang lainnya dengan cara menjaga kesehatan anak-anak dengan benar dan tepat. Mengingat manfaat kesehatan melebihi segalanya dan lebih berharga daripada harta karun sekalipun. Jadi kesehatan itu sangat mahal. Jangan lupa menjaga kesehatan anak-anak agar tetap sehat ya. Yang kedua, cara menjaga kesehatan. Bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan? Yang pertama, menjaga pola makan. Cara pertama yang bisa anak-anak lakukan dengan menjaga pola makan. Jangan pernah meninggalkan sarapan dan selalu atur jam makan anak-anak. Orang yang tidak bisa menjaga pola makannya, dia akan mudah sekali terkena penyakit MAH. Penyakit MAH itu sangatlah berbahaya. Kalau anak-anak telat makan, itu akan menjadi penyakit MAH dan merasakan sakit yang luar biasa. Sakitnya itu ada di ulu hati, ada di perut, bisa mual, muntah, pusing, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak jangan lupa atur pola makannya. Yang kedua ada mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, sudah tidak asing lagi tentang makanan dengan gizi seimbang. Makanan dengan gizi seimbang adalah yang 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah, dan juga segelas susu.
Yang ketiga, hindari makan makanan yang berlebihan. Nah, ada banyak bahaya yang bisa ditimbulkan dari memakan makanan yang berlebihan. Salah satu bahayanya adalah bisa memicu obesitas. Nah, apapun yang berlebihan itu tentunya tidak baik. Nah, obesitas sendiri merupakan sumber dari berbagai macam penyakit yang serius, misalnya saja adalah serangan jantung dan juga penyakit stroke. Yang keempat, hindari makanan sampah. Yang dimaksud makanan sampah di sini adalah junk food. Junk food merupakan makanan sampah sebab di dalam makanan itu tidak ada nutrisinya sama sekali. Siapa sih yang tidak suka junk food? Tetapi jangan makan junk food terlalu berlebihan juga ya. Yang kelima, konsumsi cukup cairan. Untuk menjaga tubuh tetap sehat dan tidak mudah sakit, ada baiknya anak-anak mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh anak-anak. Ada banyak bahaya dan untuk organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, jadi anak-anak harus sering minum supaya tidak dehidrasi. Karena kalau sudah dehidrasi itu sangat bahaya. Kalau anak-anak kurang minum itu juga sangat berbahaya bagi ginjal anak-anak. Yang keenam, olahraga secara teratur. Nah, bagi anak-anak yang belum memiliki penyakit jantung, anak-anak bisa berolahraga berat selama 30 menit dalam sehari. Tetapi di usia anak-anak, lebih baik anak-anak olahraganya yang ringan-ringan saja ya, seperti main badminton, main tenis meja, lari keliling lapangan selama 3 kali misalnya, supaya ada keringat di tubuh anak-anak yang keluar. Olahraga ini juga sangat bagus untuk kesehatan, supaya anak-anak tetap sehat dan fit dalam beraktivitas. Yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya itu adalah cuci tangan. Untuk tidak mudah sakit, anak-anak bisa cuci tangan sebelum makan. Sudah diketahui sebelumnya, jika tangan yang terkena kuman akan mudah sekali masuk ke dalam tubuh. Jadi jangan lupa anak-anak mencuci tangan setelah makan dan sebelum makan. Kalau anak-anak tidak bisa mencuci tangan atau tidak ada tempat cuci tangan di sekitar anak-anak, anak-anak bisa memakai hand sanitizer yang anak-anak bawa kemanapun, agar tangan anak-anak itu tidak banyak kuman. Yang kedelapan adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dan memiliki jam tidur yang teratur merupakan kunci sehat yang harus anak-anak lakukan. Orang banyak yang terkena penyakit sebab jam tidur mereka itu sembarangan atau serampangan atau tidak teratur. Kalau anak-anak tidak istirahat yang cukup, besok paginya pasti anak-anak itu akan merasa lemas, merasa ngantuk karena tidak bisa tidur semalaman. Anak-anak juga bisa terkena penyakit insomnia kalau anak-anak tidak tidur tepat waktu. Yang kesembilan, mencukupi kebutuhan serat. Agar tubuh anak-anak tetap sehat, anak-anak memerlukan makanan yang berserat untuk menjaga tubuh anak-anak tetap sehat dan fit. Contoh makanan yang berserat itu seperti buah-buahan, misalnya pepaya. Pepaya mengandung banyak serat yang bagus untuk tubuh anak-anak, supaya anak-anak bisa tetap sehat dan gizi seimbang. Yang ke-10, anak-anak bisa mengendalikan stres. Nah, untuk menjaga tubuh anak-anak agar tetap sehat, anak-anak bisa mengendalikan stres yang anak-anak miliki. Contohnya, jika anak-anak memiliki masalah, jangan lupa anak-anak menceritakan masalah tersebut kepada orang tua, kepada teman, ataupun kepada guru BK. Jika anak-anak selalu memendam masalah anak-anak, pasti akan menjadi kepikiran.
Kalau anak-anak sudah kepikiran, itu artinya anak-anak akan menjadi stres. Anak-anak mudah stres dan akan menjadi mudah sakit. Untuk anak-anak tidak stres, itu bisa datang ke tempat-tempat yang menyejukkan, misalnya ke pegunungan atau tempat rekreasi yang lainnya. Contohnya ada pantai, ada taman misalnya. Anak-anak bisa datang ke sana untuk menghilangkan stres yang ada di dalam diri anak-anak. Yang ke-11, cukupi kebutuhan vitamin. Nah, tubuh kita membutuhkan asupan vitamin untuk cara menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit dan sehat. Jadi, selain ada makanan yang sehat dan minuman yang sehat, anak-anak juga harus rajin-rajin mengkonsumsi vitamin supaya anak-anak tidak mudah sakit di masa pandemi seperti ini. Yang ke-12, ada mengkonsumsi suplemen. Sama seperti mengkonsumsi vitamin tadi, anak-anak juga perlu suplemen, apalagi di masa remaja seperti anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke-13, menjaga higienitas makanan. Nah, pastikan makanan anak-anak yang anak-anak makan itu bersih, tidak ada kuman dan virus. Memang lebih aman jika anak-anak memasak makanan anak-anak sendiri di rumah dan tidak membiasakan diri jajan sembarangan. Kalaupun anak-anak ingin jajan, lihatlah tempat jajan tersebut apakah bersih ataukah kotor di lingkungannya. Silakan anak-anak pikir-pikir lagi jika misalnya anak-anak ingin jajan di luar. Yang ke-14, selalu berpikiran positif. Pikiran positif sangat penting bagi kehidupan anak-anak dan kesehatan anak-anak. Ketika anak-anak suka berpikiran buruk, energi yang buruk pun akan masuk ke tubuh anak-anak dan membuat anak-anak itu mudah sekali sakit. Jadi anak-anak harus tetap berpikiran positif apapun situasi yang anak-anak miliki atau alami. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan secara langsung yaitu yang pertama itu adalah menambah pemasukan. Kalau misalnya anak-anak sehat, pasti anak-anak bisa melakukan aktivitas dan pastinya akan menambah pemasukan anak-anak. Yang kedua, mengurangi pengeluaran. Kalau misalnya anak-anak sakit, pasti memerlukan biaya untuk ke dokter. Ke dokter itu juga membutuhkan pengeluaran. Yang ketiga ada menghemat waktu. Kesehatan itu bisa menghemat waktu anak-anak. Bayangkan jika anak-anak sakit, pasti waktu itu akan menjadi sangat terbuang sia-sia. Nah, manfaat kesehatan secara tidak langsung, yang pertama adalah peluang untuk sukses. Jika anak-anak tetap sehat, maka peluang untuk sukses anak-anak itu lebih besar. Karena anak-anak bisa belajar, bisa bersosialisasi, bisa mendapatkan hal-hal yang baru, dan lain sebagainya. Lalu, tabungan masa depan. Tentunya kesehatan itu adalah mahal adanya. Untuk karena itu, anak-anak harus bisa memiliki tabungan masa depan, yaitu manfaat dari kesehatan anak-anak. Kalau anak-anak sehat, siapapun pasti akan senang. Nah, apakah sudah disimak video Miss yang tadi? Nah, jika anak-anak ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti, silakan anak-anak bisa langsung bertanya langsung kepada Miss ya. Nah, sekian video Miss hari ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa! Jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, banyak individu yang berstatus siswa atau calon siswa yang dihadapkan pada kemungkinan timbulnya masalah atau kesulitan di antaranya, yaitu
pemilihan sekolah, fakultas, dan jurusan. Contoh, Ica ingin memilih perguruan tinggi dan ia masih bingung akan masuk jurusan apa nih. Jadi, Ica dapat melakukan konseling untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya dan konsep yang ia miliki. Maka dari itu, Ica dapat menentukan sekolah tinggi, fakultas, dan jurusannya. 2. Informasi jabatan. Untuk kemungkinan, mereka dapat dengan mudah dan aman melalui saat-saat transisi ini. Mereka membutuhkan banyak pengetahuan dan penghayatan tentang pekerjaan atau jabatan yang dimasukinya itu. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui penyajian informasi jabatan. Yang ketiga, informasi sosial budaya. Sejak dini, kita perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman isi informasi tentang keadaan sosial budaya berbagai daerah. Hal ini dapat kita lakukan melalui penyajian informasi sosial budaya, yaitu 1. Macam-macam suku bangsa, 2. Adat dan istiadat dan kebiasaan-kebiasaan, 3. Agama dan kepercayaan, 4. Bahasa, 5. Potensi-potensi daerah, 6. Kekhususan masyarakat atau daerah tertentu. Metode layanan informasi di sekolah. Yang pertama, ceramah. Ceramah merupakan metode pemberian informasi yang paling sederhana, mudah, dan murah. Dalam arti bahwa metode ini dapat dilakukan hampir setiap petugas bimbingan di sekolah. Di samping itu, teknik ini juga tidak memerlukan prosedur dan biaya yang banyak. Penyajian informasi dapat dilakukan oleh kepala sekolah, konselor, guru-guru, dan staf sekolah lainnya, atau dapat dengan mendatangkan narasumber. 2. Diskusi. Penyampaian informasi kepada siswa yang dilakukan melalui diskusi. Diskusi semacam ini dapat diorganisasikan baik oleh siswa sendiri maupun oleh konselor atau guru. Yang ketiga, karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang dikenal secara meluas, baik oleh masyarakat, sekolah, maupun masyarakat umum. 4. Buku panduan. Buku-buku panduan seperti buku panduan sekolah atau perguruan tinggi, buku panduan kerja bagi karyawan, dapat membantu siswa dalam mendapatkan banyak informasi yang berguna. 5. Konferensi karir. Dalam konferensi karir, pada narasumber dari kelompok-kelompok usaha, jawatan, atau dinas lembaga pendidikan, dan lainnya, yang diundang mengadakan penyajian tentang berbagai aspek program pendidikan dan latihan atau pekerjaan yang diikuti oleh para siswa. Tujuan dan fungsi layanan informasi. Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil keputusan. Demikian presentasi saya kali ini, dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Saya harap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi audiens. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf lebih dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.